VTube itu MLM. Kamu ini wanita berjilbab, malu dong sama jilbab kamu. Itu Ponzi. Kamu kan muslimah, ngapain sih promo-promoin VTube? Apa benar VTube ini haram, Ponzi, MLM, sebagaimana banyak orang menuduh hal seperti itu? Simak videoku sampai habis ya. Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe dulu ya guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel Dati Rahma. Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya. Nah, jadi teman-teman, di banyak video aku yang membahas tentang VTube, banyak komentar-komentar netizen yang bilang, kamu kan muslimah, kenapa sih kamu harus promoin VTube? VTube itu kan haram, VTube itu MLM, VTube itu Ponzi. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih, banyak banget orang juga nge-review aplikasi VTube, dan juga banyak di antara youtuber atau blogger yang membuat tentang tulisan tentang VTube. Dan kalau dilihat banyak yang negatifnya sih daripada positifnya. Jadi kebanyakan orang yang nge-review aplikasi VTube itu yang aku baca dan aku lihat dan aku nonton videonya. Jadi banyak yang bilang VTube ini dengan menonton iklan kita dapat duit, dengan nonton iklan dengan investasi dan sebagainya kita dapat duit. Ada yang bilang VTube itu kalau misalnya kita masukin video kayak YouTube terus di iklan itu kita dapat duit. Jadi bermacam-macam versi orang menyampaikan tentang VTube yang membahas di channel YouTube-nya atau di blog pribadinya. Nah, di sini aku sebenarnya udah seminggu ini sudah nggak buka aplikasi VTube lagi, tapi aku di sini mau menjelaskan ke teman-teman semua tentang aplikasi VTube itu sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat ya, banyak banget orang yang bilang VTube itu MLM, VTube itu Ponzi dan sebagainya. Jadi kita bisa cek aja di Google, sebenarnya MLM itu apa sih gitu, Ponzi itu apa gitu. Kita lihat di. Nah, sekarang kita cari dulu apa itu MLM. Karena memang banyak banget orang yang bilang VTube itu MLM, VTube tuh Ponzi haram. Nah, sekarang kita cari dulu apa itu pengertian MLM. Nah, di sini berdasarkan Wikipedia, kalau kita lihat di Wikipedia, MLM itu adalah multi level marketing. Jadi MLM itu bahasa Inggris lah guys ternyata. Jadi pemasaran berjenjang, yaitu strategi pemasaran di mana tenaga penjual atau sales tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tapi juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut. Tenaga penjual yang direkrut tersebut dikenal dengan anggota atau downline. Oke. Istilah lain yang digunakan untuk MLM adalah penjualan piramid, pemasaran jaringan, dan pemasaran berantai. Jadi ini ada juga menurut Komisi Perdagangan Federal Amerika, beberapa perusahaan yang menggunakan sistem pemasaran berjenjang telah mengeksploitasi anggota jaringan mereka dan tidak sesuai dengan skema piramida. Jadi berdasarkan laporan survei, terdapat model bisnis di 350 perusahaan MLM yang tercantum di website Komisi Perdagangan Federal Amerika. Bisa teman-teman lihat bagaimana sistem dari MLM itu sendiri. Struktur pohon biner pemasaran berjenjang. Jadi misalnya satu individual dan rekrut downline distributornya. Jadi individual yang pertama yang mendaftar, dia yang paling banyak mendapatkan yang namanya poin. Itu yang namanya MLM menurut Wikipedia. Tentu masih banyak versi yang lain, MLM versi yang lain ya guys. Jadi dan banyak juga yang bilang bahwasanya MLM itu haram dan sebagainya. Ini ada juga salah satunya yang bilang MLM itu haram karena tujuan orang yang bergabung MLM itu adalah bonus dan bukan barang. Jadi setiap orang yang berakal bila ditawarkan pilihan barang dan bonus pasti akan memilih bonus.
Dan yang membuat MLM jadi menarik adalah karena besarnya bonus yang dijanjikan. Nah, itu jadinya haram. Ini salah satu referensi, teman-teman bisa melihat. Ini dari Instagramnya Kamu Harus Tahu. Jadi dia bilang bahwasanya pelaku MLM skema Ponzi bisa dipenjara dan didenda. Kemendak menyatakan bahwa MLM skema Ponzi atau piramida dapat dipidana berdasarkan UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014. Pelakunya bisa dihukum selama 10 tahun penjara dan didenda 10 miliar. Wow. Ini kalau MLM-nya tuh berskema Ponzi. Jadi kan ada dua tuh orang yang menuding ya. Menuding itu MLM dan Ponzi. Jadi mungkin teman-teman sekarang udah tahu juga ya apa itu MLM. Sekarang kita lanjut aja, apa itu Ponzi. Ya, jadi banyak banget orang bilang Ponzi. Tapi sebenarnya kamu tuh tahu nggak sih apa itu Ponzi ya? Kalau kita lihat di menurut Wikipedia, skema Ponzi itu adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Jadi skema Ponzi itu biasanya mengujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dan investor baru untuk skema terus berjalan. Jadi ini pencetus skema Ponzi, kalau misalnya dia pencetus skema Ponzi atau kata orang itu judi ya, berarti dia ini ada dosa jariah gitu juga ya. Nih, Charles Ponzi, pencetus skema Ponzi. Kalau kita mengenal lebih dalam ya dari skema Ponzi itu sendiri, jadi Ponzi itu tidak diberhentikan oleh pihak berwenang. Skema ini akan hancur oleh beberapa alasan. Jadi nggak ada pihak berwenang yang akan menghancurkan yang namanya skema Ponzi tersebut. Nah, kalau misalnya ya guys, kita ketik di Google VTube, keywordnya VTube, itu banyak banget muncul yang aneh-aneh. VTube-nya itu bukan VTube aplikasi pengasuh uang gitu, tapi banyak yang di awal itu VTube penipuan bisnis ikan lagi. Ini udah pernah aku bahas juga. Terus nih, VTube praktik haram berdalih bisnis iklan di aplikasi video. Ini di post oleh islam.nu.org.id. Wow. Terus banyak ya bahas tentang VTube. Malahan di Shopee pun bisnis VTube gratis. Ada pula yang jual guys. Terus ini yang lucunya, VTube aplikasi semacam YouTube yang menjanjikan dolar. Back ya guys, kita back lagi. Ini juga ada berita dari OJK. VTube diberi waktu urus izin masyarakat, diimbau hati-hati. Jadi banyak banget yang mencari tentang VTube ini guys. Dan yang di pencarian pertama bukan VTube aplikasi pengasuh uang, bukan, tapi VTube penipuan iklan lagi. Yang ini first loh. Ini yang pertama muncul. Aku nggak tahu ini berapa kunjungan websitenya. Aku yakin banyak banget, karena aku sendiri udah membaca juga yang VTube penipuan bisnis iklan lagi yang dibuat oleh bahasbisnis.com. Terus VTube praktik haram berdalih bisnis iklan di aplikasi video. Oke, kita buka ya. Ini sempat heboh lagi ya berapa hari yang lalu tentang video ini atau tulisan ini gitu ya. Sempat heboh, ditulis tanggal 16 September 2020, berarti udah 15 hari yang lalu. Apakah VTube merupakan skema Ponzi? Ini pertanyaan utama yang harus kita jawab. Jadi dia bilang, sudah terang benderang bahwa hukum skema Ponzi adalah haram. Namun untuk menetapkan VTube ini mengikuti skema Ponzi, wajib kita buktikan di atas kertas. Menulis lebih dalam ya. Jadi dia bilang, regulasi VTube.
Berbicara mengenai ada atau tidaknya regulasi ini merupakan syarat pokok yang harus kita cari, sebab VTube merupakan platform yang mengumpulkan dana masyarakat. Jadi di tulisan ini penulis bilang VTube itu mengumpulkan dana masyarakat guys. Tulisan-tulisan yang membahas tentang VTube dengan thumbnail yang clickbait seperti yang aku buat juga sih, kadang-kadang thumbnailnya juga clickbait. Kita nggak pernah tahu ya apa tujuan seseorang menulis hal tersebut. Bisa jadi untuk mendatangkan yang namanya member-member VTube ke blogernya atau ke websitenya, bisa jadi juga seperti itu. Atau bisa jadi memang dia kecewa sama VTube, dia membuat tulisan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi semuanya itu tergantung sama niat orang yang membuat tulisan tersebut. Jadi sedikit itu penjelasan dari aku. Memang sih VTube ini kan aplikasi yang ibaratnya baru ya, dan munculnya juga pada saat pandemi. Kalau teman-teman lihat di VTube ini banyak banget hatersnya loh, karena banyak banget orang yang nge-review baik di YouTube maupun di website pribadinya gitu. Jadi kalau misalnya orang yang banyak haters dengan hal seperti itu, dengan aplikasi baru, itu kan sesuatu yang wow ya. Aplikasi baru yang baru rilis sekitar 6 bulan tapi hatersnya itu sungguh sangat banyak. Tapi memang luar biasa sih, berarti VTube ini tidak ada iklan di YouTube. Kayak kan kalau misalnya aplikasi-aplikasi lain kayak TikTok, Snack Video, mereka kan banyak tuh pasang iklan di YouTube. Tapi di VTube ini sendiri bisa menyebar dari mulut ke mulut dan menjadi aplikasi yang paling dicari di Google Trends. Hebat ya VTube ini. Nah, jadi mungkin itu sedikit dari aku, semoga membuka pengetahuan kamu sedikit. Jadi apapun, kalau misalnya kamu membuat tulisan, membuat video, entah itu tentang VTube atau yang lainnya, lebih baik kamu cari tahu terlebih dahulu sistemnya benar-benar, baru dibuat tulisan atau dibuat channel YouTube. Takutnya itu mengandung yang namanya fitnah, karena fitnah itu lebih kejam dari yang namanya pembunuhan. Dan mohon maaf ya kepada teman-teman yang komen di kolom komentarku, kamu itu muslimah, kamu tuh malu dong sama hijabnya kalau promosiin tentang Ponzi. Aku mohon maaf, terima kasih atas kritikan, terima kasih atas masukannya. Oke, mungkin itu aja sedikit dari aku. Makasih banyak udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Kamu bisa nonton videoku yang lain mengenai VTube, dan semoga bermanfaat. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe juga ya. Aku Dati Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.